Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku, teman-teman kelas 2 ku. Hari ini aku akan belajar tentang matematika pada materi satuan waktu. Bagaimana sih cara membaca jamnya itu? Nah, tapi teman-teman, sebelum itu aku tidak sendirian belajarnya loh. Aku bersama sepupuku dan temanku, kita bersama-sama akan belajar satuan waktu, yaitu belajar cara membaca jam. Nah, sebelum jauh melangkah, aku akan memperkenalkan dulu. Nama sepupu aku adalah Digo. Kalian bisa menyebutnya dengan Digo ya. Sedangkan teman yang aku bawa yaitu Boots. Ya, nanti kalian bisa panggil dengan nama Boots. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu pertama-tama kita harus tahu dulu ya, satuan waktu itu apa saja ya. Yuk kita amati gambar di bawah ini. Di bawah ini ada 3 model jam. Yang pertama yaitu jam dinding, seperti yang ada di ruang kelas kita ya kan. Nah, yang kedua model jam tangan. Ya, bagi beberapa siswa memakai jam tangan. Dan selanjutnya yaitu jam digital atau jam kotak. Biasanya jam ini ada di ruang tidur. Oke, kalau kita sudah tahu tentang macam-macam jam, selanjutnya kita akan belajar lagi mengenal satuan waktu pada jam. Jamnya bisa jam dinding, bisa jam tangan, serta jam digital. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu apa sih jam itu. Nah teman-teman, Boots akan menjelaskan ya. Jam adalah alat penentu waktu. Nah, terima kasih Boots. Jam adalah alat penentu waktu. Untuk membaca jam, kita harus memperhatikan dulu jarum-jarum pada jam. Nah, jarum-jarum pada jam ini ada 3 jarum. Coba kalian perhatikan ya, jam dindingnya ada jam atau ada jarum pendek ya kan? Nah, ada jarum panjang serta jarum yang berputar cepat. Kita harus tahu dulu, jarum yang pendek itu menunjukkan apa ya? Oke, jarum pendek menunjukkan satuan jam. Jarum panjang itu teman-teman menunjukkan satuan menit. Dan jarum yang berputar cepat menunjukkan satuan detik yang akan ke menit. Sampai sini, apa ada yang kurang jelas sih teman-teman? Ya, oke, pintar semuanya teman-temanku. Setelah itu, kita amati dulu ya gambar di bawah ini. Nah, sudah terlihat? Ya, di situ ada model jam. Jam apa ya kira-kira? Ya, jam dinding. Nah, jam dinding itu berbentuk bulat kan atau lingkaran. Nah, di situ ada berbagai angka. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Serta ada angkanya juga ada 3 jarum-jarumnya. Nah, ada jarum pendek, ada jarum panjang, dan ada jarum yang berputar cepat, ya kan? Nah, memiliki 3 jarum. Oke, selanjutnya teman-teman, jarum pendek itu yang sebelah mana sih? Tuh, katanya Boots. Nah, aku menjawabnya jarum pendek itu. Nah, yang di situ loh yang menunjukkan angka 3 yang ditunjukkan oleh lingkaran. Sudah tahu kan Boots? Nah, Boots menjawab, iya tahu. Nah, jarum pendek ini menunjukkan satuan jam. Oke, kita harus tahu lagi jarum panjang. Nah, jarum panjang itu yang
saya lingkari atau yang aku lingkari itu teman-teman, ya, yang menunjuk angka 6. Nah, jarum panjang ini menunjukkan satuan menit. Dan yang terakhir Boots itu tanya, Dora, kegunaan jarum yang berputar cepat itu untuk apa ya Dora? Nah, jarum yang berputar cepat itu menunjukkan satuan detik Boots. Ya, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Aku tahu kalau teman-temanku kelas 2 itu hebat-hebat. Oke, Boots, selanjutnya kamu harus bisa membaca jam serta menuliskan tanda waktunya. Ya, selain Boots, teman-temanku kelas 2 juga harus bisa ya membaca jarum jam dan menuliskan tanda waktu. Oke, simak baik-baik ya teman-teman. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, masih ada lagi jam dindingnya. Di situ ada sebuah jam dinding. Di jam dinding itu menunjukkan pukul berapa ya teman-teman? Pukul berapa ya Boots? Apa kamu bisa menjawab Boots? Ya Dora, aku bisa menjawabnya. Jadi, jam dinding itu menunjukkan pukul 5. Hah? Pukul 5? Kenapa bisa begitu, Boots? Ya, karena jarum pendek menunjukkan ke angka 5, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12. Jadi, waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 5 jika dibaca, yaitu pukul 5. Serta jika ditulis menjadi pukul 05.00. Ya, Boots pintar. Apa jawaban teman-teman sama dengan jawaban Boots? Oke, hebat teman-temanku. Digo, aku tadi sudah belajar dengan Dora loh. Sekarang waktunya aku untuk bertanya pada kamu. Jam di atas menunjukkan pukul berapa, Digo? Ya, Boots. Jam di atas atau waktu di atas menunjukkan pukul 6. Karena jarum pendeknya menunjukkan angka 6, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Jadi, jika dibaca yaitu pukul 6, sedangkan jika ditulis pukul 06.00. Digo pintar sekali. Dora pasti senang. Nah, Digo, aku sebelum terbang dengan kamu, aku punya sebuah pertanyaan. Nah, kamu lihat ya, jam tanganku menunjukkan pukul berapa ini, Digo? Ya, Dora. Waktu yang ditunjukkan oleh jam tanganmu yaitu pukul 11. Karena jarum pendek menunjukkan angka 11, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Tapi Digo, jika ditulis, seperti apa itu? Jika ditulis menjadi pukul 11.00. Yeay, hore, yuk kita terbang seluruh. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan bagaimana kita untuk membaca jam ya. Dan kita harus tahu dulu apa itu jam. Dan jam itu ada berapa model. Serta jarum jam itu ada berapa ya. Nah, setelah kita mengetahui informasinya, selanjutnya yang kita akan pelajari yaitu
berapa lama ya kita melakukan kegiatan? Nah, teman-teman, seperti biasanya, kita belajar di sekolah itu kan ada masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa. Nah, misalkan kita masuknya jam 7, terus pulangnya jam 11. Berapa lama ya kegiatan kita sekolah? Ya, belum tahu kan bagaimana cara menghitungnya? Yuk, kita bersama-sama belajar ya. Di sebuah ruang kelas ini memiliki model jam dinding. Di jam dinding itu tertera pukul berapa ya? Ya, mulainya yaitu pukul berapa itu teman-teman? Terlihat kan? Ya, pinter. Nah, selanjutnya teman-teman, selesainya adalah sudah terlihat? Ya, mulainya yaitu pukul 2. Selesainya pukul 3. Berapa lama ya kita melakukan kegiatan? Apa teman-teman sudah tahu? Oke. Ya, sebelum kita menghitung berapa lamanya, kita harus tahu dulu. Nah, 1 detik. Ya, terus yang berputar cepat, nah itu menjadi 60 detik atau bisa dikatakan dengan 1 menit. Ya, jarum yang berputar cepat tadi ya. Ya, oke. Lagi, apa teman-teman masih bingung? Ya, oke. Kalian perhatikan dulu ya jarum yang berputar cepat. Nah, sudah? Ya, itu kalau perpindahan dari 12 ke strap yang warna hitam itu adalah 1 detik. Ya, jika perputarannya cepat, ya kembali lagi kan awalnya dari angka 12 dan kembali lagi ke angka 12 yaitu 60 detik. Nah, bisa dikatakan dengan 1 menit. Itu tadi kalau jarum yang menunjukkan atau jarum yang berputar cepat ya. Selanjutnya, kita akan belajar lagi tentang jarum panjang. Ya, jarum panjang berputarnya itu selama atau menghitungnya itu selama 1 menit. Nah, jika jarum panjang yang awalnya dari angka 12 hingga ke 12 lagi, itu perputarannya adalah 60 menit. Beda ya dengan jarum yang berputar cepat warna merah tadi. Ya, jarum panjang ini yang berwarna hitam biasanya kalau berpindahnya itu secara perlahan itu hitungannya adalah 1 menit, 2 menit, 3 menit begitu. Kalau jarum panjang yang awalnya atau mulanya dari angka 12 berputar lagi hingga ke angka 12 lagi. Nah, itu satuannya adalah atau jumlahnya yaitu perputaran selama 60 menit. Nah, teman-teman pasti tahu kan 60 menit itu sama dengan 1 jam. Oke, selanjutnya apa teman-teman sudah tahu kalau 24 jam itu adalah 1 hari? Ya, karena jam ini berputar selama 2 kali teman-teman. 1 kali mulai pukul 1 sampai 12, selanjutnya angka 12 sampai 24. Ya kan? 1 kali putaran yaitu adalah 12 jam. Nah, sedangkan 2 kali putaran yaitu menjadi 24 jam. Jadi, 24 jam sama dengan 1 hari. Diingat-ingat ya teman-teman. Nah, kesimpulannya yaitu 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Ingat ya teman-teman, jangan sampai lupa, nanti aku sedih loh.
Oke, teman-teman, setelah kita belajar tentang jam, tentang satuannya, tentang artinya, tentang jarum jamnya ada berapa, yuk sekarang kita berlatih ya. Tentukan lama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Oke. Yang kedua yaitu hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Wah, mudah sekali kan teman-teman? Oke, soal yang pertama yaitu aku, sepupuku, dan temanku si Butch itu kita lagi bersama-sama bermain di rumah aku. Nah, Butch dan sepupu aku, si Diko, kita mulai bermain bersama yaitu mulai pukul 08.00 dan selesainya yaitu pukul 10.00. Berapa lama ya waktu yang aku habiskan bermain untuk sepupuku dan temanku? Ya, jam mulainya adalah jam 8 dan jam selesainya adalah jam 10. Berapa lama ya teman-teman? Bisa? Bagaimana sih caranya? Siapa yang tahu? Hayo. Ya, pintar teman-temanku. Jadi cara menghitungnya yaitu waktu selesai ya dikurangi dengan waktu mulai. Jika waktu selesainya adalah jam 10 dan waktu mulainya adalah jam 8, jika dikurangi yaitu menjadi lama kegiatannya adalah 2 jam. Nah, 2 jam kegiatanku ini berapa menit ya? Ya, 2 jam. Cara menghitungnya untuk ke menit yaitu 2 dikali 60 menit. Kenapa kok 2 ya? Karena 2 tadi yaitu 2 jam. Kenapa 60 menit? Karena 1 jamnya adalah 60 menit. Jadi 2 kali 60. Nah, bisa juga kalau kita menggunakan penjumlahan berulang, yaitu 60 menit ditambah 60 menit. Jadi, hasilnya yaitu 120. Jadi, lama kegiatan aku sama sepupu aku dan temanku si Butch yaitu 120 menit. Ayo, siapa yang jawabannya sama? Ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Kalian hebat. Nah, ini yang kedua ya. Nah, setelah kita bermain, kita capek. Aku, sepupuku, dan Bud capek. Kita mau istirahat dulu, mau tidur siang. Nah, waktu tidur siangnya yaitu aku tidur pukul 12.00. Lalu bangun tidurku yaitu pukul 13.00. Berapa lama ya aku tidur? Dan berapa menit ya waktu yang aku butuhkan untuk istirahat siang? Bisa menggunakan cara yang seperti tadi ya teman-teman. Kalian pasti bisa. Ya, baiklah teman-teman. Caranya yaitu sama ya. Waktu selesai dikurangi waktu mulai, jadi 13.00 dikurangi 12.00. Nah, sisanya adalah 1. Jadi, lama kegiatan aku untuk istirahat yaitu 1 jam. Nah, pasti kalian sudah tahu 1 jam itu berapa menit teman-teman? Ya, 60 menit. Pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk semuanya ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ini teman-teman. Nah, setelah istirahat siang, kan badan aku bisa fresh ya. Akhirnya aku belajar jam 06.00
sampai atau selesai pukul 9.00. Berapa lama ya waktu aku untuk belajar? Ada yang tahu teman-teman? Ya, kalian pasti hebat teman-teman. Jadi caranya seperti ini ya. 09.00 dikurangi 06.00. Jadi sisanya adalah 3. Jadi lamanya waktu kegiatan aku belajar adalah 3 jam. Dan bagaimana caranya 3 jam ini aku ubah menjadi menit? Ya, kita tulis dulu ya caranya. 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit. Pasti kalian tahu kan 60 menit? Oke, kita mulai dari penjumlahan berulang ya. 60-nya ditambah sampai 3 kali. 60 tambah 60 tambah 60 sama dengan 180 menit. Ya, pinter teman-temanku. Yeay! Nah, kalian kan sudah bisa menentukan berapa lama waktu kegiatan ya yang sudah aku lakukan. Nah, sekarang aku juga pengen tahu teman-temanku bisa nggak ya untuk menghitung pukul berapa kegiatan akan selesai dan menggambar posisi jarum jam serta jarum pendeknya, serta menghitung berapa menit kegiatan itu berlangsung. Sudah siap? Oke, yang pertama, ya, sudah terlihat ya gambarnya? Ya, mulainya itu pukul 10. Mulainya pukul 10, selesainya pukul berapa ya? Jika lama waktu kegiatan adalah selama 4 jam. Ya, mulainya pukul 10 dan selesainya pukul berapa ya jika lama waktu kegiatan adalah 4 jam. Tunjuk tangan siapa yang sedang. Oke, yuk caranya seperti ini. Kita tulis dulu mulainya pukul 10. Terus dan kita tambahkan lama waktu kegiatannya yaitu 4 ya kan. 10 ditambah 4 adalah 14. Pinter. Jadi selesainya adalah pukul 14.00. Nah, setelah kita tahu selesainya pukul berapa, selanjutnya kita gambar dulu. Ya, kita gambar jarum pendeknya ada di mana dan jarum panjangnya ada di mana. Nah, selanjutnya yaitu cara menghitungnya 14.00 itu di mana ya? Oke, kita masih ingat kan 1 kali perputaran adalah 12 jam. Setelah angka 12 untuk menuju angka 1 yaitu membacanya bukan 1 lagi teman-teman, tetapi 13. Nah, ke angka 2 juga sama, bukan 2 tapi 14. Jadi, setelah aku gambar pukul 14.00 adalah jarum pendek di angka 2 dan jarum panjang di angka 12. Selanjutnya, 4 jam itu berapa menit ya? Oke, caranya seperti itu ya teman-teman. 4 jam adalah 4 kali 60 menit. Caranya masih ditambahkan berulang-ulang. 60-nya ditambah sampai 4 kali. Dan jumlahnya adalah 240 menit. Yeay! Bisa ya soal nomor 1? Soal nomor 2? Kalian sendiri ya? Bisa? Oke, soal yang kedua yaitu masih sama dengan soal yang pertama. Jika mulainya pukul 12, selesainya pukul berapa ya? Jika lama waktu kegiatan itu selama 2 jam, dan 2 jam itu kalau diubah menjadi ke menit, menjadi berapa menit ya? Yuk, dikerjakan sendiri teman-teman. Jangan menyontek, karena itu perbuatan tidak terpuji.
Bisa? Pasti bisa dong, teman-temanku. Oke, yuk kita bahas yuk. Jika mulainya pukul 12 dan selesainya pukul berapa ya? Jika lama waktu kegiatan adalah 2 jam. Ya, masih sama. 12.00 ditambah 02.00. Nah, jadi hasilnya yaitu 14.00. Kalau digambar, jarum pendeknya di angka berapa ya? Dan jarum panjangnya di angka berapa ya, teman-teman? Ya, jarum pendeknya di angka 2, sedangkan jarum panjangnya di angka 12. Oke, karena 2 jam, terus kita mau ubah lagi ke menit. Bagaimana ya caranya? Ya, betul. 2 dikali 60 menit, jadi 60 ditambah 60. 60-nya ada 2 ya, karena 2 jam. Jadi, 60 tambah 60 adalah 120. Oke, teman-teman. Selesai sudah misi kita pada hari ini. Misi selanjutnya harus kita bersama-sama selesaikan dengan rasa kekeluargaan ya. Jangan ada yang bosan. Oke teman-teman, terima kasih. Aku, sepupuku, dan Boots, kita akan pergi dulu ya. Masih ada misi selanjutnya dari ibu aku. Oke teman-teman, terima kasih. Bye-bye.